Kok lu sedih banget sih? Iya, kan kemarin gue ulang tahun. Terus cowok gue malah nggak dateng, dia malah cuma ngirim kado, terus dikirimnya tuh lewat kurir. Kayak dia nggak ada buat gue, apa dia tuh nggak cinta kali ya sama gue? Tapi cowok lu emang lagi di mana? Dia lagi kuliah di luar kota dan dia katanya belum bisa balik. Tapi kan itu hari spesial gue, masa dia nggak ada di samping gue? Tapi emang selama ini dia selalu kayak gitu? Apa baru kali ini doang? Dia selama ini emang kayak gitu sih, dia lebih suka ngasih gue hadiah-hadiah. Padahal gue nggak butuh itu, gue tuh butuh dia ada di samping gue, dia nemenin gue, ngedengerin gue cerita, kayak gitu. Gue nggak butuh kado-kado apalah itu. Tapi lu udah bilang sama dia kalau lu nggak butuh kado-kado itu? Belum sih, gue harus gimana dong? Gue bete. Iya gue ngerti, lu pasti bete banget kalau misalnya di hari ulang tahun lu dia nggak ada buat lu. Kayaknya tapi permasalahannya bukan karena dia nggak cinta sama lu, Terus apa dong? karena komunikasi lo berdua. Ya lu harusnya bilang sama dia kalau lu nggak suka hal itu, dan dia juga harusnya tahu gitu. Selama ini cara lu buat nyenengin dia gimana? Gue berusaha untuk ada ke dia, gue jabanin deh, dia di luar kota gue datengin, gue kayak temenin, kita kayak have fun ngabisin waktu bareng kayak gitu. Nah, selama ini lu ngelihat dia bahagia? Ya gue nggak tahu. Nah, ini pentingnya lu tahu love language lo. Apaan tuh love language? Itu namanya bahasa cinta. Bahasa cinta ini adalah sesuatu yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita lanjut bahas hari ini, jangan lupa follow Instagramnya Benggol. Jangan lupa follow Sobat Kans. Like, comment, share, and subscribe. Nah, di Sobat Talks ini, di channelnya Sobat Kans, gue akan membahas mengenai kesehatan mental. Dan karena kita fokusnya dalam bimbingan dan konseling, jadi gue akan mengutamakan dalam 4 bidang, yaitu bidang sosial, pribadi, belajar, dan karir. Nah, ini bakal kita bahas di next video. Jadi biar kalian gak ketinggalan, kalian harus subscribe, terus kalian harus share, dan kalian harus nyalain lonceng di bawah sini. Nah, sebelumnya lu udah pernah denger belum love language atau bahasa cinta itu apa? Belum, memang apa ya? Nah, love language atau bahasa cinta itu pertama kali dikemukakan oleh Dr. Gary Chapman dalam bukunya Five Love Language, yang digunakan untuk menyatakan perasaan cinta dan menunjukkan rasa cinta sama orang lain. Gitu. Jadi setiap manusia itu ada 5 bahasa cinta, dan masing-masing manusia ini bahasa cintanya beda-beda. Nah, kalau menurut gue tadi tuh tentang kasus lo itu ya, kayaknya bukan dia nggak cinta sama lo, mungkin dia nggak tahu love language lo apa, dan lo juga nggak tahu love language dia apa. Jadi kalian tuh ada miskomunikasi, makanya kalian harus saling cari tahu gitu. Wah, menarik banget ya. Benar. Nah, bahasa cinta ini adalah sesuatu yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi orang itu nggak notice atau nggak ngebaca itu. Jadi kita bisa aja bilang kalau gue sukanya gini, gue sukanya gitu, tapi sebenarnya kita nggak bisa mengelompokkan bahasa cinta. Nah, lo sendiri dari hal ini nangkep nggak sih bahasa cinta tuh gunanya untuk apa? Belum sih. Nah, bahasa cinta ini fungsi utamanya adalah itu tadi, untuk menunjukkan rasa cinta. Jadi kalau misalnya kalian punya pacar, punya teman, nah kalian itu harus tahu nih mereka itu bahasa cintanya apa, supaya kalian tuh nggak salah ngasihnya. Dan enaknya lagi, kalau kalian tahu bahasa cinta kalian apa, kalian itu bisa memberikan cinta sama diri kalian sendiri dengan tepat, Sesuai kebutuhan kita. betul banget. Nah, love language ini ada 5. Yang pertama itu words of affirmative. Jadi ini tuh kayak ucapan-ucapan gitu loh. Nah, biasanya lu bilang I love you nggak ke pacar lu? Bilang dong. Nah, ini itu adalah words of affirmative. I love you, kamu cantik banget deh gitu. Kayak tiba-tiba muji gitu ya, tiba-tiba bilang kamu cantik, Kamu wangi banget. iya. Nah, itu tuh bikin kita ngerasa seneng banget. Nah, kalau kalian ngerasain itu, nah berarti itu words of affirmative. Nah, menurut lo lu tinggi nggak gitu, ngerasa dipuji gitu, atau ngerasa butuh nggak sih dia untuk bilang cinta misalnya kalau Ke gue? Iya, Butuh sih. Sesekali butuh, kayak
biar jadi semangat aja. Karena kalau itu diucapkan sama orang yang kita cintai rasanya beda banget ya gitu, kayak ada sesuatu yang menambah energi dalam diri kita. Nah ketika kalian bisa menggunakan atau kalian bahasa cintanya adalah words of affirmation, nah kalian ini kayak aduh kayak gue seneng banget deh kalau dia bilang makasih, kayak makasih ya udah ada, makasih ya udah selalu dengerin gue gitu-gitu. Sama teman boleh dan sama diri sendiri sih. Kalau kalian cinta sama diri kalian sendiri, misalnya makasih ya hari ini udah bertahan dan lain-lain. Nah yang kedua, nah ini kayaknya gue paling sering sih kayak menemukan hal ini. Yang kedua adalah quality time. Nah ini mungkin ada hubungannya sama kasus lo kan, karena lo butuh dia. Nah itu quality time, jadi lo pengennya dia hadir dan dia konsentrasinya cuma sama lo. Lu seneng gak sih kalau misalnya pacar lo nggak main gadget? Seneng banget, kayak dia main sama gue tanpa merhatiin gadgetnya, kita ngobrol, itu tuh udah seneng banget sih. Kayak cerita, pay attention, ini tuh penting banget. Biasanya kalau bahasa cinta lo quality time, lo akan seneng bahwa orang yang ada di sebelah lo tuh mendengarkan lo, kayak merasa duh gue disayang banget nih gitu. Jadi misalnya ditemenin juga ya, diajak jalan-jalan tuh quality time. Yang ketiga, nah ini lu suka surprise gak? Suka dong. Nah mungkin ketika pacar lo ngasih kado, nah ini yang ketiga, receiving gifts atau memberikan hadiah, menerima atau memberikan hadiah. Nah mungkin dia ngerasa dia mencintai lo tuh dengan cara itu, jadi lo punya salah paham akhirnya sama dia gitu. Nah, mungkin kalian ada yang suka di surprisein. Lo seneng gak sih di surprisein gitu? Seneng tapi nggak terlalu sih. Kayak biasa aja. Ya. Kayak maksudnya ya seneng aja. Seneng dapat hadiah gitu, tapi ya udah. Oke. Jadi nah itu tadi, nah orang-orang yang bahasa cintanya receiving gifts ini biasanya mereka jadi seneng banget buat kayak menunggu-nunggu gue hari ini dikejutin apa ya, gue dapat kado apa ya. Mereka meskipun kadonya nggak mahal, jadi receiving gifts itu biasanya mereka nggak ngelihat harganya, tapi makna dari kado itu, siapa yang ngasih. Nah itu juga gitu. Yang keempat, acts of service. Nah ini tuh kayak cinta tuh nggak cuma ngomong doang, tapi ada bukti, ada yang ada dilakukan, tindakan. Itu sih, kayak misalnya lu cinta sama gue, ya lo harusnya bantuin gue dong, lo harusnya anterin gue gitu-gitu. Lu pernah gak sih mikir kayak orang yang lo cintai itu harusnya orang yang juga nolong lo, atau orang yang mencintai lo tuh harusnya ngebantuin lo gitu. Ya jadi nggak cuma bilang I love you gitu. Jadi biasanya ini mirip-mirip sama quality time ya, tapi quality time itu biasanya lebih intimate berdua, sedangkan act of service itu ada hal yang dibantu, yang di offer, yang ditawarkan. Misalnya lu nggak bisa ngerjain tugas, terus gue bilang gue bantuin ya kayak gitu. Nah dia ketika hal ini dia terima, dia tuh kayak ngerasa ih pacar gue sweet banget ya gitu. Kayak dijemput juga. Iya dijemput. Jangan dijemput depan gang. Diantar sampai rumah, dijemputnya juga sampai rumah, jadi pamitan baik-baik kayak gitu. Nah itu tuh bener-bener sweet banget kalau misalnya bahasa cinta lu ternyata act of service. Nah yang kelima, yang terakhir, lu seneng gak kalau misalnya dirangkul atau dipeluk sama temen kayak gitu-gitu? Enggak terlalu. Nah mungkin lu nggak touchy gitu ya. Nah kita nih sama, tapi physical touch itu adalah ternyata bahasa cinta. Banyak banget orang-orang yang bahasa cintanya physical touch ternyata. Nah ketika lo seneng dirangkul, terus lu seneng megang, lu pernah gak sih punya teman yang suka banget megang ketemu peluk cipika-cipiki. Nah itu bahasa cinta dia mungkin physical touch. Ketika dia bisa megang orang, terus dia ngerangkul dengan pasangannya dan lain-lain. Nah di situ dia merasakan bahwa dia mendapatkan cinta dan bisa memberikan cinta juga gitu. Nah kalau kebutuhan pribadi lo juga physical touch, lo bisa memenuhi dengan spa misalnya, pergi ke salon kayak gitu. Jadi
memanjakan diri lo, maskeran dan lain-lain, kayak banyak banget sih hal yang sebenarnya bisa dilakuin gitu. Nah dari semua ini kebayang gak sih penting banget buat tahu gitu untuk menuhin kebutuhan diri lo, dan lo juga bisa tahu cara bahagiain pasangan lo dengan tepat gitu. Iya sih, Iya. penting banget. Nah, menurut lo gimana sih cara tahu love language pasangan lo dan orang lain gitu? Kita cobain tesnya aja kali ya. Nah iya, nah jadi kita nih sebenarnya nemuin tes. Ini tesnya tuh ada di internet. Nah jadi kalian tuh bisa nge-search 5 love language langsung, 5 love language di di Google. Nah nanti bakal ditaruh di description box. Nah di situ kalian bakal diminta buat ngisi kuis. Nah kuis ini ada yang pakai bahasa Inggris dari fivelovelanguage.com ya. Nah ini karya Gary Chapman-nya langsung. Jadi kalian tuh langsung ngisi di sini gitu dan langsung keluar ada apa aja. Itu tuh kayak kuesioner jatuhnya. Mana yang lebih kalian rasakan. Nah kalau kalian nggak terlalu lancar berbahasa Inggris, gue saranin kalian bisa pakai dari 1%. Nah 1% tuh juga ngasih, dan ini jauh lebih simpel juga. Jadi kalian baca dulu di 1%.net. Nah ini dia pernah ngebahas tentang 5 love language juga, dan di situ juga ada tesnya gitu. Nah langsung aja kita cobain tesnya. Nah kita udah ngisi nih, jadi gue ngisi di 1%, lo ngisi di fivelanguage.com. Nah iya, hasil gue, lo dulu atau gue dulu ya? Lo dulu deh. Ya, hasil gue adalah bahasa cinta gue adalah act of service. Jadi gue merasa sangat dicintai ketika cinta disampaikan dalam perbuatan. Ketika seseorang melakukan hal-hal baik dan membantu gue kecil maupun besar, seperti menolong belajar, mengangkat belanjaan, mengingatkan melakukan sesuatu. Perilaku yang tidak peduli pasangan tuh bakal membuat gue ngerasa gue terlupakan dan gak dicintai. Jadi ya emang kayaknya gue sering kayak gitu ya, gue kayak senang aja sih dibantuin gitu. Tapi gue tuh jarang juga minta tolong. Kayak gue tuh seneng aja kalau orang peka gitu loh kalau gue butuh bantuan. Jadi kayak oh ya udah deh gitu. Nah ini keren banget sih ketika nanti gue punya pasangan ya, mungkin gue akan bilang gitu sama dia kalau misalnya gue tuh seneng, gue tuh merasa sangat dicintai kalau gue dibantu loh gitu. Dan gue juga tipikal yang seneng ngebantu orang yang gue sayang, misalnya kayak ngedengerin dia, ngebantuin dia mengerjakan tugas-tugasnya kayak gitu-gitu. Kayak menurut gue karena itu mungkin bahasa cinta gue, jadi gue menaruh itu juga. Dan tapi gue mengharapkan nanti kalau gue punya pasangan gitu dan itu berbeda, ya gue akan berusaha juga untuk mempelajari bahasa cinta dia. Nah ini nih, kalau 5 love language nih hasilnya agak lebih banyak ya. Iya. Ya nanti bakal ada Persentasenya. Iya, presentasinya. Nah, boleh sebutin. Oke, jadi love language gue yang paling tinggi adalah quality time. Iya, jadi lu seneng banget kalau gue bersama sama pasangan gue menghabiskan waktu bersama. Jalan-jalan. Dan nggak main gadget pastinya. Iya, jadi lu bete gitu kalau lagi kumpul main HP ya? Iya, bete banget. Apalagi orangnya main game. Aduh. Kayak kenal. Lanjut, yang kedua. Yang kedua adalah word of affirmation. Oh, jadi lu seneng ya? Oke. Seneng kok, kayak makasih ya, kayak gitu. Sama-sama. Dan menurut lu mendapatkan itu semua nggak sih secara cukup gitu? Untuk diri gue sendiri? Iya, ya dari sekitar lo gitu lah selama ini misalnya. Cukup. Oke. Next. Act of service. Oke, jadi lu juga setelah itu senang dibantu ya? Iya. Harus ada tindakan dong. Iya benar. Masa ngomong doang? Iya. Setelah words of affirmation gitu ya? Ada act ya, of service. Aku akan mencintaimu selamanya. Nggak ada act of service ya gitu kan? Dipertanyakan. Iya. Next. Receiving gift. Oke, nah jadi lu tadi juga sempat jelasin ya kalau misalnya nerima hadiah atau kejutan kayak biasa aja, cuma ya seneng. Gitu. Siapa yang nggak seneng dapat hadiah? Iya, gratis kan. Dan yang terakhir physical touch. Yap.
Ya, sangat tidak touchy ya. Ini presentasinya physical touch-nya itu sampai 3%. Jadi kayak dikit banget. ya, tapi lu juga ke orang lain juga nggak terlalu suka ya meluk mereka suka, gitu. Oke, nah jadi bedanya itu ya. Kalau misalnya kalian di 1%, kalian bisa dapetin 1 dan jelas gitu ya. Nah kalau di sini tuh juga jauh lebih lengkap sih. Nah tapi dia pakai bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya kalian nggak ngerti nggak apa-apa. Gitu. Nah kalian bisa screenshot ini terus kalian kasih ke doi ya. Iya, ke pasangan kalian atau ke sahabat kalian. Ke sahabat kalian. Kayak gue selama ini ngerasa suka sedih tiba-tiba atau suka cemburu tiba-tiba sama pasangan gue karena merasa nggak dicintai juga karena mungkin pasangan gue cara mencintainya salah gitu ya. Nah begitu. Setelah tahu nih, menurut lu bahasa cinta pasangan lu tuh apa? Kalau lu pikir-pikir ya, kan lu punya hubungan nih. Kira-kira dia apa? Kayaknya sih receiving gift deh. Iya, dia receiving gifts ya. Sementara lu biasa aja ya. Iya. Nah, menurut lu bisa nggak sih merubah perilaku lu untuk memberikan, kan misalnya dia mungkin nggak bisa quality time sama lu. Nah, lu juga sama dia nggak bisa, menurut lu itu jadi hambatan besar gak? Karena gue udah tahu nih, jadi kayaknya gue bisa solve itu deh. Iya, jadi lu bisa berusaha. Pelajari ya. Nah, bener banget. Bahasa cinta ini bisa berubah. Jadi ketika lo hari ini bahasa cintanya mungkin act of service, receiving gifts, word of affirmation, minggu depan lo bisa berubah. Kayak ternyata lo merasa bahwa oh ternyata gue masih lebih dicintai kalau gue dipeluk gitu. Itu bisa aja loh kayak gitu. Karena itu adalah sesuatu yang nggak stuck di situ aja dan bisa lo pelajari. Nah ini enak kayak tahu tuh kayak gitu. Lo juga bisa belajar buat oke, gue mungkin harus little bit ngasih surprise ya. Karena biar nggak nuntut juga, biar lu sama-sama take and give. Karena hubungan itu pasti harus take and give, nggak boleh give doang atau take doang. Jadi lu harus take and give. Jadi sama-sama belajar. Nah selanjutnya kalau misalnya beda, lu beda kan? Beda banget. Kayak itu dia rendah gitu, yang lu nya tingginya apa dan dia juga nggak bisa ngasih itu. Nah itu harus perlu didiskusikan gitu. Nah ini tuh bebas banget ya ngediskusiinnya mau kayak gimana, itu pilihan lo berdua gitu kan. Nah sama temen juga kayak gitu, tapi mungkin kalau sama temen tuh kita lebih fleksibel nggak sih? Kayak ya udahlah gitu, karena nggak terlalu intimate juga. Mungkin kalau sama pasangan ya harus ya. Nah sebelumnya tuh juga Sobat Kaum sudah pernah bahas ini sama Mbak Sufit, yaitu dosen bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga udah menjelaskan gimana sih dinamika dalam love language ini sendiri, gimana mereka bisa kita tuh bisa belajar gitu, gimana beliau juga menceritakan gimana beliau bisa fight untuk akhirnya memberikan bahasa cinta buat pasangannya, dan itu memang butuh perjuangan karena cinta itu intinya memang perjuangan. Kalau lu nggak mau berjuang ya susah ya. Bisa dicek di IG-nya Sobat Counts ya, jangan lupa. Nah dan kalian harus like, comment, and share sebanyak-banyaknya, karena kasih tahu orang-orang nggak sih buat ikutin ini gitu ya, karena love language ini penting banget. Ini nggak boleh jadi barrier komunikasi antara lo sama pasangan lo, antara lo sama teman lo, dan sama diri lo sendiri. Biar gak salah paham dan jadi tahu kebutuhan. Biar gak gampang putus. Biar langgeng. Benar. Nah mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.